Pada hari ini Rabu 13 pada hari ini Rabu pada hari ini Selasa 24 bulan Maret tahun 2020, saya Komisaris Polisi Jemi Darumi sebagai Ketua Komisi, jabatan Wakapolres Kupang selaku Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, didampingi oleh Ajun Komisaris Polisi Darius Korek, jabatan Kapolres Polres Kupang selaku Wakil Ketua Sidang Komisi, didampingi oleh Ajun Komisaris Polisi Simon Serang, jabatan Kasatbimas Polres Kupang selaku anggota komisi, telah melaksanakan persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar atas nama Sekri Yufendi Siti, pangkat NRP, Brigda 95090901, jabatan Bintara Sat Sabara, Kesatuan Polres Kupang. Menimbang 1. Laporan polisi LP 07/1 Romawi Buk.12.10/2020 Yanduan tanggal 31 Januari 2020 tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diduga dilakukan oleh Brigda Sekri Yufendi Siti, jabatan Bintara Sat Sabara, Kesatuan Polres Kupang. 2. Berkas pemeriksaan pendahuluan Kode Etik Profesi Polri nomor BP3 KETP /01/10 Romawi /2019 Si Propam tanggal 29 Oktober 2019, terduga pelanggar atas nama Brigda Sekri Yufendi Siti. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. 4. Pasal 54 huruf K Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri. 5. Surat Perintah Kapolres Nomor /195/3 Romawi /2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri. Memperhatikan 1. Bahwa surat tersangkaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Kasih Propam selaku penuntut nomor SKM /01/3 Romawi /2020 Propam tanggal 20 Maret 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 yang mempersangkakan terhadap terduga pelanggar nama Brigda Sekri Yufendi Siti. A. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. B. Pasal 11 huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. 2. Bahwa surat persangkaan penuntut tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Oleh karena itu, Ketua Komisi tidak perlu menulis secara lengkap dalam putusan ini tentang keseluruhan persangkaan penuntut. 3. Bahwa dari pembacaan atas persangkaan penuntut dalam perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar telah dipertegas oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri. Oleh karena itu, pendamping terduga pelanggar menyatakan persangkaan yang dibacakan oleh penuntut telah dimengerti. 4. Bahwa Ketua Komisi melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terdiri dari A. Keterangan saksi Esther Yulau Paulina Doko SST pada intinya menerangkan 1.
Saksi mengenal terduga pelanggar karena saksi dan terduga pelanggar pernah menjalin hubungan pacaran. 2. Saksi menjelaskan bahwa saksi dan terduga pelanggar selama menjalin hubungan pacaran sering melakukan hubungan badan atau seks. 3. Saksi menjelaskan bahwa dari hubungan badan saksi dan terduga pelanggar mengakibatkan saksi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan badan saksi dan terduga pelanggar. 4. Saksi menerangkan bahwa terduga pelanggar tidak mau menikahi saksi, yang mana saksi saat itu telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ade Alfa. B. Keterangan saksi Hertog Mataluli pada intinya menerangkan: 1. Saksi menjelaskan bahwa saksi Esther Doko merupakan keponakan saksi. 2. Saksi menjelaskan bahwa saksi Esther Doko setelah melahirkan di Jakarta kemudian kembali ke Kupang untuk meminta pertanggungjawaban terduga pelanggar. 3. Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi Esther Doko tiba di Kupang, kemudian saksi dan keluarga mencoba untuk menghubungi terduga pelanggar, namun tidak pernah direspon oleh terduga pelanggar, sehingga saat itu saksi dan saksi Esther Doko melaporkan permasalahan tersebut ke Propam Polda NTB. 4. Saksi menjelaskan bahwa setelah permasalahan tersebut dilaporkan dan ditangani oleh Propam Polres Kupang, yang mana telah dilakukan tes DNA dan terbukti bahwa anak tersebut positif merupakan anak hasil hubungan biologis dari Bribda Sepri Effendi Siki dan Esther Yulau Paulina Doko SST. Setelah hasil DNA tersebut keluar, kemudian Bribda Sepri Effendi Siki pernah mendatangi saksi dan keluarga, dan Bribda Sepri Effendi Siki menyatakan tetap tidak mau menikahi Esther Yulau Paulina Doko SST. 5. Saksi menjelaskan bahwa saudari Esther Yulau Paulina Doko SST dalam merawat dan menghidupi dirinya sendiri dan anaknya dengan menggunakan uang dia sendiri. 6. Saksi menjelaskan bahwa sebelum melahirkan anak tersebut, saudari Esther Yulau Paulina Doko SST bekerja di Jakarta. Namun setelah melahirkan, saudari Esther Yulau Paulina Doko SST sudah tidak bekerja lagi. Saat ini hanya mengurusi anaknya saja di Kupang. 7. Saksi menjelaskan bahwa dengan tidak bertanggung jawabnya Bribda Sepri Effendi Siki terhadap saudari Esther Yulau Paulina Doko SST, ini merupakan suatu risiko yang harus diterima oleh Esther Yulau Paulina Doko SST yang sangat berat, yang mana bahwa Esther Yulau Paulina Doko SST adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan, dan dia juga harus menghidupi seorang anak yang masih kecil, sehingga saat ini saudari Esther Yulau Paulina Doko SST hanya bisa hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan secara sosial juga saudari Esther merasa sangat malu, karena untuk bergaul ke depannya akan berpengaruh, karena saudari Esther sudah memiliki seorang anak yang tidak diakui oleh ayah kandungnya. Dan saksi juga menjelaskan bahwa yang sangat berat untuk saudari Esther Yulau Paulina Doko SST adalah membesarkan seorang anak tanpa ayah kandungnya sendiri, karena ini akan berpengaruh pada psikis nanti. 5. Keterangan terduga pelanggar atas nama Bribda Sepri Effendi Siki bahwa pada intinya terduga pelanggar mengakui bahwa pernah melakukan hubungan badan dengan saudari Esther Yulau Paulina Doko SST dan mengakui bahwa Ade Alfa merupakan anak biologis terduga pelanggar setelah melihat hasil tes DNA. Namun terduga pelanggar tidak ingin menikahi saudari Esther Yulau Paulina Doko SST karena terduga pelanggar telah memiliki pacar lain. 6. Bahwa kemudian penuntut membuktikan dalam tuntutannya yang disusun dalam tuntutan pelanggaran kode etik profesi Polri nomor TUT garis datar 01 garis miring 3 Romawi garis miring 2020 garis miring Simpropam tanggal 20 Maret 2020 bahwa terduga pelanggar atas nama Bribda Sepri Effendi Siki NRP 95090901
Basat Sabara Kesatuan Polres Kupang telah dapat dibuktikan melanggar kode etik profesi Polri dan memenuhi syarat hukum untuk dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, mohon kiranya Ketua, Wakil Ketua dan anggota sidang Komisi Kode Etik Polri untuk menjatuhi putusan dan sanksi terhadap terduga pelanggar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan pasal 11 huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7. Bahwa oleh karena itu, supaya terhadap terduga pelanggar atas nama Bribda Sepri Femisiti NSP 95090901 Basat Sabara Kesatuan Polres Kupang dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam kurung PDDH. 8. Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri, maka Ketua dan anggota sidang komisi memutuskan menetapkan A. Nama Sipri Yufendi Siki. B. Pangkat NRP Bidang 95090901. C. Jabatan Bintara Satuan Sabara. D. Kesatuan Polres Kupang. 1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan pasal 11 huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dalam kurung PPDH sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para komisi dan hari ini tanggal tersebut di atas. Mengetahui selaku Ketua Sidang Jimmy Gailomi Kompor NRP 64050602. Wakil Ketua Komisi selaku anggota dari Skore AKP NRP 68120405. Anggota Simon Serang AKP NRP 6310504. Demikian.